Saya bukan orang yang bekerja di bidang film, saya bukan seorang akademisi di bidang film, saya bukan seorang public speaker, tapi saya suka film dan series, makanya saya kasih nama channel ini Incompetent Review. Sekarang saya ingin ngebahas tentang Raised by Wolves. Ini sedikit unik keluarnya karena biasanya HBO ngeluarinnya kan per episode 1. Kalau yang di Raised by Wolves ini ngeluarinnya pertamanya dari 3 dan diakhiri dengan 1, dimulai dari tanggal 3 September, diakhiri tanggal 1 Oktober. Ini unik aja menurut saya, soalnya HBO ngeluarinnya biasanya 1. Dan Netflix juga kan biasanya strateginya langsung. Kalau ini itu ngeluarinnya bertahap gitu, nggak langsung, dan berbeda gitu setiap patternnya. Sampai akhirnya juga kan 1. Saya kira 11, malah di akhir episodenya 10. Terus saya sekarang pengen ngebahas tentang filmnya. Filmnya itu menceritakan tentang peperangan di muka bumi di masa depan antara orang yang beragama dan orang yang ateis. Peperangan ini mengakibatkan bumi harus ditinggalin. Nah, di sisi lain ada ilmuwan yang punya visi dan misi buat manusia di masa depan dengan cara mengirim 2 necromanix dan 6 embrio manusia yang akhirnya tumbuh di planet namanya Kepler 22b. Di planet ini si embrio-embrio itu tumbuh jadi manusia. Tapi satu persatu di usia anak muda, usia masih anak kecil, mereka itu meninggal satu demi satu dan tersisa namanya champion. Setelah dari sana muncullah orang dari Matrix di planet Kepler 22b juga yang ngakibatin konflik di film ini itu makin lama makin bergejolak karena si pembuat dari Necromancer-nya udah nyeting dari awal kalau orang beragama mereka tidak suka. Apalagi ditambah sosok Marcus yang memimpin pasukan Matrix itu ke planet Kepler 22b. Background-nya juga penuh dengan konflik pribadi yang nyambung banget ceritanya sama planet Kepler 22b ini. Banyak banget di film ini elemen-elemen surprise-nya yang kita nggak bisa prediksi. Menurut saya pembuat film ini sedikit weird gitu, tapi genius hebatnya sih itu si pembuat film ini. Apalagi ditambah sama Ridley Scott yang punya komposisi sci-fi komplit lah menurut saya. Kalau buat sci-fi, Ridley Scott itu kayak spesialisnya banget lah untuk sci-fi. Makanya saya setelah tahu ini yang buat si Ridley Scott, ada 2 pancingan ke saya pribadi, ada sosok Travis Fimmel sama si Ridley Scott. Dan apa yang saya tonton itu menurut saya tidak mengecewakan gitu, karena saya banyak berfantasi di si film ini. Setting tempat di series ini juga menurut saya bagus banget. Biarpun ada beberapa orang yang mengerti gitu di bidang keilmuannya, saya perhatiin membahas tentang efeknya dan lain-lain. Cuman menurut saya sebagai penonton yang tidak mengerti gitu soal editing dan lain-lainnya lah, dan VHE ya gitulah, dunia editing, saya ngerasa pas banget gitu. Buat orang-orang yang mengerti mungkin masih kurang dan lain-lain, itu wajar karena mereka di bidang keilmuannya. Tapi saya sebagai penonton yang awam dengan teknik-teknik seperti itu, saya ngerasa pas lah komposisinya. Nggak ada yang, ya mungkin adalah yang terasa gimana, cuman menurut saya untuk film series dengan setting tempat yang ada di bumi, ada di planet lain gitu, ada di pesawat, terus ada di gua dan lain-lainnya, tuh pas banget. Nggak ada yang terlalu lebih gitu, nggak ada yang kurang. Ada beberapa part yang buat orang nggak suka, tapi buat saya setting tempatnya juga menarik gitu, menarik. Nggak ada yang gimana, nggak, ini setting tempatnya bagus. Musik di sini juga sangat sci-fi. Bener-bener sci-fi menurut saya, kayak udah plok aja dan nempel banget, dan malah nguatin karakter si series ini menurut saya dari si musiknya. Apalagi openingnya juga dari awal itu kegambar banget sosok Mother gitu ya. Ini hebat banget yang ngebuat openingnya sama sosok Mother yang ada di series ini, nempel banget. Ya kalau misalkan ini series booming banget, sosok Mother-nya itu tuh tergambar dari si musiknya gitu. Saya juga belum perhatiin jelas sih liriknya atau apa gimana, cuman sosok Mother tuh nempel banget sama opening dari series ini. Karakter-karakter di sini yang saya suka, ada father, mother,
Ada si Amanda Collin itu sama Abu Bakar Salim, cocok banget memerankan film ini. Terus ada si Travis Fimmel yang memerankan Vikings. Di sini memerankan Marcus juga. Saya suka banget karakternya. Badass, tetap badass itu orang. Terus ada si champion Wita McGrath. Terus siapa lagi sih? Ada Niama Agar dan lain-lain lah. Rata-rata tidak ada yang salah memilih casting menurut saya. Pas semuanya dan bagus-bagus pemilihannya. Itu bagus banget. Ridley Scott top penilaian saya sama film ini. Kalau saya boleh kasih nilai, saya kasih 8,5 karena saya banyak berfantasi sama film ini dan bagus banget menurut saya. Ya udah gitu aja, terima kasih. Kalau misalkan ada salah-salah dan lain-lain minta maaf. Ya udah gitu aja, terima kasih.